Om Swastiastu, selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberi pada kami. Kelompok 1 untuk memaparkan materi yang akan kami sajikan, yaitu pengertian manajemen keuangan dan fungsinya. Di sini juga kami menambahkan materi tujuan dari manajemen keuangan untuk memperluas wawasan kita tentang manajemen keuangan. Baik, di sini bersama saya, Ibu Setiayung Radina Maharani, akan membahas tentang pengertian manajemen keuangan. Suatu perusahaan atau organisasi memerlukan manajemen untuk mengatur kinerja dari anggotanya agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan mendapat hasil kerja yang baik. Salah satu manajemen terpenting dalam suatu perusahaan adalah manajemen keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi berantakan dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Banyak juga para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari manajemen keuangan. Yang pertama yaitu menurut Agus Sartono. Pengertian manajemen keuangan adalah semua yang berhubungan dengan pengalokasian dana dalam bermacam bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau untuk pembelanjaan secara efisien. Yang kedua yaitu Van Horn mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. Yang ketiga yaitu Bambang Rianto mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Dari penjelasan beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Baik, sekian penjelasan mengenai pengertian manajemen keuangan. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fungsi dari manajemen keuangan, akan dipaparkan oleh rekan saya, Maria. Perkenalkan, nama saya Maria Beta Jimenez Viegas. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi perencanaan keuangan atau planning, fungsi anggaran atau budgeting, fungsi pengendalian keuangan atau controlling, fungsi pemeriksaan keuangan atau auditing, dan terakhir fungsi pelaporan keuangan atau reporting. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, perencanaan arus kas, menyusun rencana pemasukan dan pengeluaran perusahaan, serta menyusun kegiatan-kegiatan yang lain pada suatu periode. Tanpa perencanaan keuangan yang matang, bisa jadi pengeluaran akan menjadi kurang efektif dan tidak efisien, serta pemasukan yang diharapkan tidak akan memuaskan. Yang kedua yaitu fungsi anggaran atau budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Fungsi anggaran ini merupakan tindakan lanjutan dari fungsi perencanaan keuangan. Yang ketiga yaitu fungsi pengendalian keuangan atau controlling. Controlling adalah pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Pengendalian keuangan bisa diterapkan dengan membuat prosedur dan kebijakan yang bisa mencegah atau paling tidak meminimalisir kesalahan dalam mengelola keuangan. Fungsi pengendalian keuangan bisa membantu operasional perusahaan berjalan dengan stabil dan optimal. Yang keempat yaitu fungsi pemeriksaan keuangan atau auditing. Auditing adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Manajemen keuangan juga memeriksa kondisi internal keuangan perusahaan supaya kondisi keuangan selaras dengan apa yang diharapkan dengan meminimalisir penyimpangan yang ada. Kemudian diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi segala bentuk penyimpangan. Yang kelima yaitu fungsi pelaporan keuangan atau reporting. Reporting adalah melaporkan keuangan
Melaporkan keuangan perusahaan harus dilakukan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini nanti juga bisa jadi sebagai bahan evaluasi. Sekian penjelasan mengenai fungsi manajemen keuangan. Untuk pembahasan selanjutnya tentang pembahasan tambahan dari kami, yaitu tujuan dari manajemen keuangan, akan dipaparkan oleh teman saya, Repuspa. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Repuspa Sugianti akan membahas tentang tujuan dari manajemen keuangan. Pada dasarnya, manajemen keuangan memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan setiap nilai kekayaan atau profit yang dimiliki perusahaan. Yang berikutnya yaitu tujuan manajemen keuangan yang dipaparkan oleh para ahli, yaitu yang pertama, memaksimalkan keuntungan seorang manajer keuangan tidak menjamin keuntungan dalam langkah waktu yang panjang. Sebab ketidakpastian bisnis, tapi perusahaan biasa mendapatkan keuntungan yang maksimal apabila manajer keuangannya mengambil suatu keputusan keuangan yang tepat serta menggunakan keuangan perusahaan dengan baik. Yang kedua yaitu menjaga arus kas atau cash flow. Suatu perusahaan harus mempunyai arus kas yang sesuai guna membayar biaya kebutuhan perusahaan sehari-hari seperti pembeli bahan baku, pembayaran gaji karyawan, sewa, dan sebagainya. Arus kas atau cash flow yang baik tentunya akan meningkatkan keberhasilan perusahaan. Yang ketiga yaitu kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus dapat bertahan hidup pada dunia bisnis yang kompetitif seperti sekarang ini. Seorang manajer keuangan harus berhati-hati saat membuat keputusan keuangan, sebab apabila salah dalam mengambil keputusan, bisa saja perusahaan bangkrut atau merugi. Dan yang keempat, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus dapat merencanakan struktur modal sedemikian rupa agar biaya modal dapat diminimalkan. Sebagai contoh, Pak Budi penjual pecel lele kaki lima. Sebelum memulai aktivitas ekonomi, beliau pasti sudah memiliki rencana untuk membeli bahan baku, peralatan yang akan digunakan, letak strategis atau lapak untuk berjualan, sehingga terciptalah suatu nominal modal. Setelah semua terbeli, Pak Budi menghitung biaya produksi, ongkos membeli, keuntungan, dan keluarlah harga jual satu piring pecel lele. Baiklah, dari keseluruhan materi pembahasan yang kami terangkan tadi, kami dapat menyimpulkan secara garis besar bahwa yang pertama, pengertian manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan yaitu manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Yang kedua yaitu fungsi dari manajemen keuangan secara umum ada 5, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan keuangan atau planning. Yang kedua, fungsi anggaran atau budgeting. Yang ketiga, fungsi pengendalian keuangan atau controlling. Yang keempat, pemeriksaan keuangan atau auditing. Dan yang terakhir yaitu fungsi pelaporan keuangan yaitu reporting. Dan yang terakhir yaitu tujuan dari adanya manajemen keuangan. Secara garis besar yaitu untuk memaksimalkan setiap nilai kekayaan atau profit yang dimiliki perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam berucap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parameswari. Om Santi Santi.